Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, kembali lagi bersama saya Ibu Miftah, mahasiswa magang dari Tadris Matematika IAIN Bengkulu. Anak-anak, pada video kali ini kita masih belajar pada bab yang sama seperti pada video sebelumnya, yaitu relasi dan fungsi, tetapi pada submateri yang berbeda. Lebih tepatnya, pada video kali ini kita akan belajar tentang korespondensi satu-satu, notasi fungsi, dan nilai fungsi. Namun, sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari video ini. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu peserta didik dapat mendefinisikan korespondensi satu-satu dari suatu fungsi. Selanjutnya, yang kedua, peserta didik dapat menentukan banyaknya korespondensi satu-satu. Selanjutnya, yang ketiga, peserta didik dapat merumuskan suatu fungsi. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menghitung suatu fungsi, menghitung nilai suatu fungsi. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu korespondensi satu-satu. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan baik-baik diagram berikut. Indonesia, ibu kotanya adalah Jakarta. Thailand, ibu kotanya adalah Bangkok. Malaysia, ibu kota negaranya adalah Kuala Lumpur. Singapura, ibu kota negaranya adalah Singapura. Dan Filipina, ibu kota negaranya adalah Manila. Nah, anak-anak, jika nama-nama negara ini kita kumpulkan, maka akan menjadi suatu himpunan yang kemudian kita beri nama himpunan nama-nama negara. Selanjutnya kita sebut sebagai himpunan A. Kemudian kumpulan dari nama-nama ibu kota ini jika kita kumpulkan menjadi sebuah himpunan, yaitu himpunan nama-nama ibu kota negara, yang kemudian kita sebut sebagai himpunan B. Lalu dari himpunan A ke himpunan B ini ada relasinya, yaitu relasi beribu kota dari himpunan A ke himpunan B. Nah, anak-anak, kalau dibalik dari himpunan B ke himpunan A, relasinya menjadi ibu kota dari himpunan B ke himpunan A. Nah, anak-anak, dari diagram panah yang pertama, yaitu dengan relasi beribu kota dari himpunan A ke himpunan B, setiap negaranya dipasangkan dengan tepat satu ibu kota. Dan sebaliknya, dari setiap ibu kota dipasangkan dengan tepat satu ke negaranya. Nah, jadi antara himpunan A dan himpunan B ini terjadi pemetaan timbal balik atau pemetaan dua arah, sehingga terdapat korespondensi satu-satu atau perkawanan satu-satu antara himpunan negara dan himpunan ibu kotanya. Nah, karena korespondensi satu-satu itu merupakan pemetaan dua arah, maka antara anggota-anggota dari kedua himpunan dapat dihubungkan dengan tanda panah dua arah seperti gambar ini, sehingga banyaknya anggota himpunan A dan banyaknya anggota himpunan B haruslah sama. Nah, anak-anak, secara definisi himpunan A dikatakan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B jika
setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan yang merupakan anggota himpunan B. Nah, dan setiap anggota himpunan B yang merupakan peta atau bayangan dari anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan A. Nah, anak-anak, supaya kalian tambah paham, perhatikan contoh berikut. Diketahui himpunan A dengan anggota 2, 4, 6 dan himpunan B dengan anggota 1, 2, 3. Buatlah diagram panah untuk korespondensi satu-satu dengan relasi 2 kali dari himpunan A ke himpunan B. Nah, anak-anak, untuk membuat diagram panah untuk korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B, pertama-tama kita buat dulu himpunan A-nya seperti ini dan juga himpunan B-nya seperti ini dengan relasi 2 kali. Nah, karena relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi 2 kali, maka kita dapat pasangkan setiap anggota himpunan A ke setiap anggota himpunan B. Kita mulai ya. Dari angka 2 pada anggota himpunan A. Karena relasinya 2 kali, maka angka 2 pada anggota himpunan A ini dapat dipasangkan ke angka 1 pada anggota himpunan B. Selanjutnya kita buat garis seperti ini. Nah, selanjutnya pada angka 4 anggota himpunan A ini kita pasangkan ke angka 2 pada anggota himpunan B seperti ini. Dan angka 6 pada anggota himpunan A, karena relasinya 2 kali, maka kita pasangkan ke angka 3 pada anggota himpunan B seperti ini. Nah, anak-anak, inilah gambar diagram panah dari himpunan A ke himpunan B dengan relasi 2 kali. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar ini, banyaknya anggota himpunan A dan banyaknya anggota himpunan B ternyata sama, yaitu 3. Berarti diagram panah ini menunjukkan korespondensi satu-satu karena setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu ke anggota himpunan B dan setiap anggota himpunan B terpasangkan tepat satu dari anggota himpunan A. Nah, seperti itulah. Gimana? Bisa dimengerti ya? Jadi anak-anak, secara definisi, himpunan A dikatakan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan yang merupakan anggota himpunan B dan setiap anggota himpunan B yang merupakan peta atau bayangan dari anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan A. Jadi, banyaknya anggota himpunan A dengan anggota himpunan B haruslah sama. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke korespondensi satu-satu. Anak-anak, tadi kita sudah ketahui bahwasannya himpunan A berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota himpunan A memiliki pasangan tepat satu yang merupakan anggota himpunan B, atau setiap anggota
himpunan B yang merupakan peta atau bayangan dari setiap anggota himpunan A yang memiliki pasangan tepat satu pada anggota himpunan A. Jadi, masing-masing banyaknya anggota himpunan A dan banyaknya anggota himpunan B haruslah sama. Nah, sekarang kalian perhatikan, misalkan ada himpunan A dengan anggota PQ dan himpunan B dengan anggota KL. Tentukan banyaknya kemungkinan korespondensi satu-satu dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Nah, untuk menentukan banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B, kita lihat dulu. Kita lihat pertama, kita misalkan atau kita buat himpunan A-nya seperti ini dengan anggota PQ dan himpunan B seperti ini dengan anggota KL. Nah, sekarang kita lihat setiap anggota himpunan A ini harus memiliki pasangan tepat satu ke anggota himpunan B. Sekarang kita lihat yang P. P pada anggota himpunan A dapat kita pasangkan kemana? Yaitu ke K dan ke L pada anggota himpunan B. Jadi kalau misalkan di sini saya pasangkan P-nya ke K pada anggota himpunan B atau P pada anggota himpunan A kita pasangkan ke L pada anggota himpunan B. Nah, selanjutnya yang Q. Yang Q dari anggota himpunan A bisa kita pasangkan kemana? Ya, ke L pada anggota himpunan B. Atau jika P-nya dipasangkan kepada L, maka Q dapat kita pasangkan pada K anggota himpunan B. Nah, anak-anak, kalau kita lihat banyaknya anggota himpunan A dan banyaknya anggota himpunan B adalah sama, yaitu 2. Berarti banyaknya korespondensi satu-satu antara himpunan A dan himpunan B ada 2 kemungkinan. Selanjutnya, misalkan ada himpunan A dengan anggota PQR dan himpunan B dengan anggota KLM, tentukan banyaknya kemungkinan korespondensi satu-satu dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Nah, anak-anak, pertama-tama kita buat dulu himpunan A seperti ini dan himpunan B seperti ini. Selanjutnya kita lihat P pada anggota himpunan A dapat kita pasangkan kemana saja pada anggota himpunan B, yaitu ke K, L, dan M. Nah, misalkan P dari anggota himpunan A kita pasangkan ke K, selanjutnya dari Q bisa kita pasangkan kemana? Yaitu ke L dan ke M. Ini kita misalkan Q kita pasangkan ke L. Nah, selanjutnya tinggal R, maka R kita pasangkan ke M. Selanjutnya kita tadi sudah dapat satu kemungkinan. Kita lihat kemungkinan yang lain. Tadi P sudah kita pasangkan ke K. Sekarang P pada anggota himpunan A kita pasangkan lagi ke K pada anggota himpunan B. Selanjutnya Q dapat kita pasangkan kemana? Q tadi sudah kita pasangkan ke L ya. Selanjutnya Q kita pasangkan ke M. Dan sisanya R kita pasangkan ke L. Nah, sekarang sudah dapat 2 kemungkinan. Selanjutnya bisa lagi nih. P kita sudah pasangkan ke K tadi kan. Nah, selanjutnya kita pasangkan kemana? Ke L. Selanjutnya Q
Ki bisa kita pasangkan ke K. Nah, selanjutnya tadi P sudah kita pasangkan ke L dan Q sudah kita pasangkan ke K. Di sini P dapat kita pasangkan lagi ke L dan Q dapat kita pasangkan kemana? Tadi Q sudah dipasangkan ke K, maka sekarang Q dapat dipasangkan ke M. Selanjutnya R di sini, R pada anggota himpunan A yang ini dapat kita pasangkan kemana? Ya, ke M. Dan yang ini dapat kita pasangkan ke K. Nah, kita sudah dapat 4 kemungkinan nih. Masih ada lagi. Seperti ini. P tadi sudah kita pasangkan ke K, sudah kita pasangkan ke L. Selanjutnya P kita pasangkan ke M. Selanjutnya Q bisa kita pasangkan kemana? Ke K dan ke L. Nah, di sini kita pasangkan Q ke K. Selanjutnya P kita pasangkan ke M. Tadi Q sudah kita pasangkan ke K ya. Maka sekarang Q kita pasangkan ke L. Sisanya R dapat dipasangkan ke L dan R dapat dipasangkan ke K. Nah, jadi banyaknya korespondensi satu-satu antara himpunan A dan himpunan B ada 6 kemungkinan. Seperti itu. Nah, anak-anak, tadi dari himpunan dengan anggotanya 2, dengan anggota himpunan A-nya 2, dan anggota himpunan B-nya 2, kita dapatkan banyaknya korespondensi antara himpunan A dan himpunan B ada sebanyak 2 kemungkinan. Selanjutnya, ketika banyak anggota himpunan A-nya 3 dan banyak anggota himpunan B-nya 3, kita dapatkan banyaknya korespondensi satu-satu antara himpunan A dan himpunan B ada sebanyak 6 kemungkinan. Selanjutnya, jika ada himpunan P dengan anggota A, B, C, D dan himpunan Q dengan anggota P, Q, R, S, maka banyaknya kemungkinan korespondensi satu-satu dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B berapa ya? Kita lihat tadi himpunan P dengan anggota A, B, C, D dan himpunan Q dengan anggota P, Q, R, S. Mana banyaknya kemungkinan korespondensi satu-satu dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Jadi kita lihat dari diagram seperti ini, perhatikan gambarnya. Pertama, A ini dapat kita pasangkan ke 4 kemungkinan, yaitu ke P, atau ke Q, atau ke R, atau ke S. Selanjutnya, B dapat dipasangkan ke 3 kemungkinan, karena salah satunya tadi sudah kita pasangkan dengan A. Selanjutnya, C dapat dipasangkan dengan 2 kemungkinan, karena 2 anggota yang lainnya itu sudah dipasangkan dengan A atau B. Dan D tentu saja hanya dapat dipasangkan dengan 1 kemungkinan pada anggota Q. Nah, dengan demikian, banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan P ke himpunan Q adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 cara. Nah, anak-anak, tadi ketika anggota himpunan A-nya berjumlah 2 dan anggota himpunan B-nya 2, maka kita dapatkan 2 dikali 1 sama dengan 2. Selanjutnya, ketika anggota himpunan A-nya, banyaknya anggota himpunan A adalah 3 dan banyaknya anggota himpunan B adalah 3, maka 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Dan ketika banyaknya anggota himpunan A adalah 4
dan banyaknya anggota himpunan B adalah 4, maka 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Nah, jadi dari sini dapat kita simpulkan jika banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B sama dengan N, maka banyaknya korespondensi satu-satu antara himpunan A ke himpunan B dapat dicari dengan N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali sampai seberapa banyak N-nya dikali 3 dikali 2 dan dikali 1. Seperti itu. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk ke notasi fungsi. Pertama, merumuskan suatu fungsi. Perhatikan diagram panah berikut ini. Jika fungsi f memetakan setiap x anggota himpunan A ke y anggota himpunan B, maka dapat ditulis seperti ini. Dengan x anggota himpunan A dan y anggota himpunan B, maka bentuk ini dibaca fungsi f memetakan x ke y atau y adalah bayangan atau peta dari x oleh fungsi f. Nah, bayangan dari x oleh fungsi f dapat dinyatakan dengan fx sehingga diperoleh hubungan fx sama dengan y. Sehingga fungsi f memetakan x ke y ini dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi f memetakan x ke fx atau dapat dinyatakan dalam diagram panah seperti ini. Yang mana f ini adalah fungsi, lalu x ini adalah anggota daerah asal dan y ini adalah y sama dengan fx sebagai bayangan dari x. Nah, anak-anak perhatikan diagram panah berikut. Diagram panah ini menunjukkan fungsi f yang memetakan x ke 3x plus 1. Karena bayangan dari x oleh fungsi f dapat dinyatakan dengan fx, maka diperoleh hubungannya yaitu fx sama dengan 3x ditambah 1. Nah, anak-anak, maksud dari bentuk ini yaitu jika x disubstitusikan ke fungsi f, maka akan memperoleh hasil 3x ditambah 1. Nah, fungsi ini dapat digambarkan pada diagram alir seperti ini, di mana x ini dikali 3 menjadi 3x, kemudian ditambah 1, sehingga diperoleh bayangannya yaitu 3x ditambah 1, atau dapat ditulis menjadi fx sama dengan 3x ditambah 1. Nah, bentuk dari fx sama dengan 3x ditambah 1 ini disebut bentuk rumus fungsi, sehingga dapat kita tuliskan pada fungsi f memetakan x ke ax ditambah b dengan a dan b adalah bilangan real, maka bayangan x oleh f dapat dinyatakan dengan fx sama dengan ax ditambah b. Nah, bentuk fungsi f memetakan x ke ax ditambah b itu disebut bentuk rumus fungsi atau notasi fungsi. Nah, anak-anak, agar kalian lebih paham, perhatikan contoh berikut. Bentuk rumus fungsi dari fungsi f yang memetakan x ke 3x dikurang 5 adalah, anak-anak, untuk menentukan bentuk rumus fungsinya, pertama
kita lihat dulu bahwa fungsi f memetakan x ke 3x dikurang 5. Karena bayangan dari x oleh fungsi f dapat dinyatakan dengan fx, maka diperoleh hubungannya yaitu fx sama dengan 3x dikurang 5. Jadi, bentuk rumus fungsi dari fungsi f yang memetakan 3x dikurang 5 adalah fx sama dengan 3x min 5. Nah, anak-anak, barusan kita sudah mengetahui bentuk rumus fungsi yaitu jika diketahui fungsi f yang memetakan x ke ax ditambah b dengan a dan b adalah bilangan real, maka bayangan x oleh fungsi f dapat dinyatakan dengan fx sama dengan ax ditambah b. Yang mana kedua ini disebut dengan bentuk dua inilah yang disebut dengan notasi fungsi. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk ke variabel bebas dan variabel terikat. Nah, anak-anak, sebelumnya tadi kita sudah tahu cara membuat bentuk rumus fungsi. Jadi, jika diketahui fungsi f memetakan x ke 3x ditambah 1, maka dapat dinyatakan bentuk rumus fungsinya yaitu fx sama dengan 3x ditambah 1. Nah, selanjutnya kalau misalkan x-nya kita ganti menjadi 2. Jika x-nya kita ganti dengan 2, maka 3 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 7. Selanjutnya, dari fx sama dengan 3x ditambah 1, jika x-nya kita ganti dengan 5, maka 3 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 16. Nah, dari ilustrasi ini dapat kita nyatakan ke dalam bentuk diagram alir. Sebelumnya, kita sudah tahu bahwasanya diagram alir dari bentuk fungsi fx sama dengan 3x ditambah 1, yaitu dengan bentuk seperti ini. X lalu dipanahkan ke x dikali 3, lalu dipanahkan lagi ditambah dengan 1, sehingga hasilnya 3x ditambah 1. Nah, jadi bentuk rumus fungsinya dapat digambarkan seperti ini. X dikali 3x, x dikali 3 menjadi 3x, ditambah 1 menjadi 3x ditambah 1. Nah, jika x-nya diganti dengan 2, maka 2 dikali 3, 2 dikali 3 hasilnya 6, kemudian ditambah 1 hasilnya 7, sehingga 6 ditambah 1 sama dengan 7. Selanjutnya, jika x-nya kita ganti dengan 5, maka 5 dikali 3 hasilnya 15, kemudian 15 ditambah 1 hasilnya 16. Nah, anak-anak, dari dua diagram alir ini dapat diperoleh untuk fungsi f memetakan 2 ke 7 atau f2 sama dengan 7. Selanjutnya, untuk fungsi f memetakan 5 ke 16 atau f5 bayangannya adalah 16. Seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya kalian perhatikan lagi. Dari fungsi f memetakan 2 ke 7 dan fungsi f memetakan 5 ke 16, ini kita lihat
bahwa bentuk ini sama saja dengan bentuknya F memetakan X ke Y. Nah, anak-anak, setiap kali X-nya diganti, maka Y-nya juga berubah. Atau hasil petanya juga berubah. Artinya apa? Artinya untuk variabel X ini adalah variabel bebas. Jadi X-nya bebas berapa saja selama dia bilangan real. Sedangkan variabel Y-nya ini bergantung pada nilai variabel X. Sehingga untuk variabel Y ini kita sebut sebagai variabel bergantung atau variabel terikat. Jadi dapat kita simpulkan pada bentuk fungsi f(x) sama dengan ax ditambah b, dengan a dan b adalah bilangan real, maka x diambil sembarang bilangan real atau bebas, maka diperoleh dengan x variabel bebas dan y variabel terikat. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih paham lagi, perhatikan contoh berikut. Jika fungsi x, jika f(x) sama dengan 3x dikurang 2, dengan nilai x yang dipilih dari himpunan min 1, 0, 4, maka himpunan nilai variabel terikat dari bentuk rumus fungsi tersebut adalah. Nah, anak-anak, untuk mengerjakan contoh soal ini, pertama-tama kita lihat dulu di soal yang diketahui apa saja. Yang diketahui yaitu fungsi x, f(x) sama dengan 3x dikurang 2, dan nilai x yang dipilih yaitu negatif 1, 0, dan 4. Selanjutnya, kita ganti x-nya ini dari f(x) sama dengan 3x min 2, kita ganti x-nya dengan nilai yang dipilih, yaitu min 1, 0, dan 4. Nah, untuk f dengan nilai x-nya min 1, maka 3 dikali min 1 dikurang 2 sama dengan negatif 5. Selanjutnya, ketika x-nya sama dengan 0, maka 3 dikali 0 dikurang 2 sama dengan negatif 2. Selanjutnya, ketika nilai x-nya adalah 4, maka 3 dikali 4 dikurang 2 sama dengan 10. Sehingga variabel terikatnya adalah negatif 5, negatif 2, dan 10. Nah, anak-anak, dengan y sama dengan fx sama dengan ax ditambah b, ini kita ketahui bahwasanya x-nya adalah variabel bebas dan y-nya adalah variabel terikat. Selanjutnya kita belajar nilai fungsi. Nah, anak-anak, tadi kita sudah ketahui tentang variabel bebas dan variabel terikat dan cara mencari peta atau bayangan dari sebuah fungsi. Nah, sekarang kita menghitung nilai suatu fungsi. Misalkan di sini ada sebuah fungsi f yang memetakan x ke 2x ditambah 3 dan dapat dinyatakan dalam rumus fungsi yaitu f(x) sama dengan 2x ditambah 3. Kemudian saya ambil sembarang nilai x, yaitu x anggota himpunan yaitu negatif 2, 0, dan 3. Selanjutnya, untuk mencari nilai variabel terikat atau bayangan atau peta dari sembarang nilai x dengan x bilangan real, maka kita lakukan dengan cara mensubstitusikan nilai x yang sudah kita pilih tadi ke rumus fungsi ini. Nah, kita substitusikan. Pertama, kita mulai dari angka negatif 2.
Maka f min 2 sama dengan 2x ditambah 3, x-nya kita ganti dengan negatif 2, maka f min 2 sama dengan 2 dikali min 2 ditambah 3, sama dengan negatif 1. Selanjutnya, ketika x-nya kita ganti dengan 0, maka 2 dikali 0 ditambah 3, sama dengan 3. Selanjutnya, ketika x-nya kita ganti dengan 3, maka fungsinya menjadi 2 dikali 3 ditambah 3, yaitu sama dengan 9. Jadi, fungsi f yang memetakan x ke 2x ditambah 3, bayangannya adalah min 1, 3, dan 9. Nah, anak-anak, nilai variabel terikat atau peta atau bayangan dari sembarang nilai x yang diperoleh dari rumus fx sama dengan 2x ditambah 3 ini disebut nilai fungsi, di mana fungsi f memetakan x ke ax ditambah b, dan rumus fungsinya adalah fx sama dengan ax ditambah b, sehingga fx ini adalah nilai fungsi atau hasil fungsi. Contoh, diketahui fungsi f memetakan x ke 3x dikurang 1. Tentukan nilai fungsi dari x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 4. Nah, untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita lihat dulu yang diketahui apa saja. Yang diketahui yaitu fungsi x sama dengan 3x dikurang 1, kemudian x sama dengan 1, dan x sama dengan 4. Nah, ketika nilai x-nya sama dengan 1, maka f1 sama dengan 3 dikali 1 dikurang 1, sama dengan 2. Selanjutnya, ketika x sama dengan negatif 4, maka fungsinya menjadi f min 4 sama dengan 3 dikali negatif 4 dikurang 1, sama dengan negatif 13. Jadi, fungsi f memetakan x ke ax ditambah b dengan rumus fungsi fx sama dengan ax ditambah b. Nah, fx-nya ini adalah bayangan fungsi atau nilai fungsi atau hasil fungsi. Anak-anak, selanjutnya kita belajar tabel fungsi. Nah, tadi kita sudah tahu cara mencari nilai fungsi dari sebuah rumus fungsi. Nah, sekarang kita akan membahas cara menyatakan dari sebuah rumus fungsi ke dalam bentuk tabel fungsi. Misalkan ada fungsi dengan bentuk fx sama dengan x ditambah 3. Nah, kemudian saya pilih nilai x-nya nanti, nilai x-nya adalah min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Nah, selanjutnya kita akan menyatakan fungsi fx sama dengan x ditambah 3 ini ke dalam bentuk tabel. Sebelum kita menyatakan fungsi fx ini ke dalam bentuk tabel, pertama kita cari tahu dulu yang nilai fungsinya untuk fungsi fx sama dengan x ditambah 3 dengan x yang sudah kita pilih. Pertama, kita cari dulu ketika x-nya kita ganti dengan min 2. Nah, untuk x sama dengan min 2, ini artinya apa? Artinya, kita ganti variabel x ini dengan min 2. Sehingga ketika x-nya sama dengan min 2, maka f min 2 itu menjadi min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Jadi, untuk x sama dengan min 2 diperoleh nilai fungsinya yaitu
1. Selanjutnya, ketika X-nya sama dengan min 1, maka nilai dari fx sama dengan X ditambah 3, X-nya kita ganti dengan min 1. Sehingga min 1 ditambah 3 sama dengan 2. Selanjutnya, X-nya kita ganti dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 0, ini artinya nilai X dari fx sama dengan X ditambah 3, itu kita ganti dengan 0. Maka 0 ditambah 3 sama dengan 3. Selanjutnya, X-nya kita ganti dengan 1. Nah, ketika X-nya sama dengan 1, maka fx-nya dengan X ditambah 3 menjadi 1 ditambah 3 sama dengan 4. Selanjutnya, ketika X-nya kita ganti dengan 2, maka nilai X-nya kita ganti dengan 2. Maka 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi, untuk nilai X sama dengan min 2, min 1, 0, 1, dan 2 pada fungsi f sama dengan X ditambah 3 diperoleh nilai fungsinya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya kita menyatakan bentuk tabel. Jadi, dari fungsi fx sama dengan X ditambah 3, ini kita nyatakan ke dalam bentuk tabel. Nah, untuk menyatakannya, pertama kita buat tabelnya seperti ini. Nah, pada baris pertama kolom pertama ini kita isi dengan X atau variabel X. Dan selanjutnya, pada baris pertama kolom kedua, ini kita isi dengan fx atau fx sama dengan X ditambah 3. Tapi cukup kita tulis dengan fx-nya saja. Selanjutnya, pada baris pertama, ini kita isi dengan ini, nilai-nilai dari X yang sudah kita pilih tadi. Selanjutnya di bawahnya kita isi dengan nilai fungsi dari yang sudah kita dapatkan. Seperti ini. Nah, inilah bentuk tabel fungsi dari fx sama dengan X ditambah 3 dengan nilai X yang dipilih yaitu min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Dengan nilai X yang nilai fungsi yang didapat yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, anak-anak, cara membuat tabel fungsinya, jadi cara membuat tabel fungsinya yaitu kita tentukan dulu nilai fungsinya. Kita tentukan nilai fungsinya seperti ini dengan cara mensubstitusikan nilai X yang sudah kita pilih tadi. Selanjutnya, kita buat tabel dengan banyak baris yaitu 2 dan banyak kolom disesuaikan dengan nilai X yang dipilih. Nih, banyak barisnya 2 dan nilai X yang sudah dipilih sesuai banyak kolomnya itu ditambah 1 kolom. Jadi tadi kita pilih nilai X-nya ada 5, kemudian ditambah 1 kolom, maka kita buat 6 kolom. Seperti ini. Selanjutnya, kita tuliskan X di baris pertama kolom dan fx di baris kedua kolom pertama. Selanjutnya, kita tuliskan nilai X yang kita pilih ini pada baris pertama dan nilai fungsinya pada baris kedua. Seperti itu. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita menentukan bentuk fungsi. Nah, cara menentukan sebuah rumus fungsi, jika diketahui fungsi f yang merupakan fungsi linear yang memiliki nilai fungsi saat nilai X tertentu minimal 2 nilai fungsi, yaitu dengan cara pertama, kita mensubstitusikan atau mengganti
nilai X pada rumus fungsi linear fx sama dengan ax ditambah b. Selanjutnya, kita menentukan nilai a dan b-nya, lalu kita bentuk rumus fungsi dengan cara menggantikan nilai a dan b pada rumus fungsi linear fx sama dengan ax ditambah b. Nah, perhatikan contoh berikut. Jika f adalah fungsi linear dengan f negatif 1 sama dengan min 1 dan nilai x-nya yaitu 2, f2 sama dengan 5, maka rumus fungsinya adalah, nah, untuk mencari rumus fungsi dari soal ini, rumus fungsinya yaitu fx sama dengan ax ditambah b, yang mana ini merupakan bentuk dari fungsi linear. Nah, selanjutnya dari fungsi ini kita harus mencari nilai a dan nilai b-nya. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai x sama dengan negatif 1, maka diperoleh hasilnya adalah min 1, dan nilai x sama dengan 2, maka diperoleh hasilnya adalah 5. Nah, kita mulai yang pertama. Ketika x-nya sama dengan negatif 1, maka ketika x-nya sama dengan min 1, maka f min 1 sama dengan a dikali min 1 ditambah b. Nah, f min 1 ini kan sama dengan min 1, maka f min 1 ini dapat kita tulis min 1 sama dengan 1 dikali min a dikali min 1 sama dengan min a ditambah b. Selanjutnya ini kita tambah dengan a, sehingga a dikurang 1 sama dengan b, maka b-nya adalah a dikurang 1. Selanjutnya, ketika x sama dengan 2, f2 sama dengan a dikali 2 ditambah b. Nah, ketika fungsinya 2, maka hasilnya adalah 5. Maka 5 sama dengan 2a ditambah b. Selanjutnya, 5 sama dengan 2a ditambah a dikurang 1. Dari mana a dikurang 1? Yaitu b. B-nya ini tadi kan sama dengan a dikurang 1. Maka 5 sama dengan 2a ditambah b adalah 5 sama dengan 2a ditambah a dikurang 1. Sama dengan 5 sama dengan, yaitu 5 sama dengan 3a dikurang 1. Selanjutnya kita tambah dengan 1. 5 ditambah 1, 6, sama dengan 3a dikurang 1 tambah 1 sama dengan 3a, sehingga 6 sama dengan 3a. Lalu kita bagi dengan 3. 6 dibagi 3, 2. 3a dibagi 3 sama dengan a, sehingga 2 sama dengan a. Nah, didapat tadi kan b-nya sama dengan a dikurang 1, dan kita dapatkan a-nya sama dengan 2. Maka nilai a ini kita substitusikan ke b sama dengan a dikurang 1, sehingga b sama dengan 2 dikurang 1. Maka nilai b sama dengan 1. Sehingga rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x ditambah 1. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan mengerti. Selanjutnya, saya mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata dan kekurangan di dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.